Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk anak-anakku kelas 8, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang Pancasila untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari tetap yaitu tentang Pancasila. Nana, bagaimana? Apakah sekarang keadaannya sudah baik-baik? Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, terutama dalam pandemi ini. Asalkan kalian semua mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya kita insya Allah tetap sehat ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya anak-anak, nanti jangan lupa untuk menulis hadir di Google Classroom di materi ini ya. Dengan begitu kalian berarti sudah hadir ya. Untuk pelajaran selanjutnya akan kita mulai yaitu tentang bab 1 kelas 8 pertemuan kedua ya, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran daring ya, serta ceramah dan tanya jawab, pemberian tugas ya, peserta didik mampu menerima, menghargai, melaksanakan, menyebutkan, mendeskripsikan, dan memiliki keterampilan menyajikan laporan hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan tanggung jawab. Nah, nanti penilaiannya tetap yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, ini adalah sikap, di mana sikap tentang pengamatan nanti kita lihat sikapnya ya. Dari kalian kemarin sudah mengisi skala sikap. Ya, selain itu juga dilihat bagaimana pada saat pembelajaran setiap harinya ya. Kemudian keterampilan ya. Sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kemudian selanjutnya saksikan video berikut ini. Indonesia
kita ke pertanyaan ya Pak ya. Apakah lingkungan Bapak sudah menerapkan sila pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa? Contohnya seperti apa? Setiap ada kali hari Isa dari rumah agama tertentu, kami sebagai orang Islam lalu hari dan menghargai cara peribadatan, cara perjuangan. Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Bapak cara kita sebagai warga negara Indonesia mengamalkan sila yang kedua? Ya, Kemanusiaan yang adil dan beradab. selalu menghargai aspirasi dan dari setiap warga negara. Baik, langsung ke pertanyaan yang terakhir. Mengapa pengamalan sila ketiga yang berbunyi Satu Indonesia sangat penting untuk diterapkan di Indonesia? Ya, sangat penting karena RKR itu harga mati. Dan hanya dari Indonesia yang umat beragama dan contohnya dari umat beragama dari 5 yang tidak kawin Islam, Hindu, Buddha, tidak mengusul hanya Indonesia yang bisa bertahan. Terima kasih Mas. Ya. Indonesia tanah air beta. Siapa? Dari mana? Dari masuk pertanyaan pertama. Apakah lingkungan sudah menerapkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa? Contohnya seperti apa? Ya. Udah itu. Oke. Terus sila kedua. Langsung saja. Terus bagaimana menurut Mbak cara kita sebagai warga negara Indonesia mengamalkan sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya. Udah itu aja. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu sila ketiga. Mengapa pengamalan sila ketiga itu yang berbunyi Persatuan Indonesia sangat penting untuk diterapkan di Indonesia? Persatuan Indonesia. Ini aja. Oke, intinya kurangnya persatuan itu dengan negara di sini. Terima kasih Kak ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya, itulah tadi lagu dan video yang sudah kita laksanakan dan sudah kalian saksikan. Dari video itu kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan Pancasila di masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila itu mengatur, ya, mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Ya, maksudnya dalam mengatur pemerintahan, mengatur negara ini semuanya berdasarkan Pancasila. Baik itu undang-undang dasar, undang-undang, peraturan, semuanya harus berdasarkan pada Pancasila. Kemudian pandangan hidup bangsa adalah petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari tidak boleh bertentangan dengan
nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ya, misalnya sila pertama, nah itu kan ya harus beribadah, kemudian toleransi antar umat beragama, kemudian di sana juga menghargai orang yang sedang beribadah dan sebagainya. Ya, misalnya menghargai orang lain, membantu, bergotong royong dan sebagainya. Itu adalah pelaksanaan sila-sila di dalam Pancasila. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Ya. Nah, Pancasila, ya, latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya itu berlangsung berabad-abad. Kita dijajah Belanda itu sampai 350 tahun, dijajah Portugis juga pernah, dijajah Inggris juga pernah, kemudian dijajah Jepang juga pernah. Nah, itu semualah mengapa kita itu berbeda dengan negara lain, karena kita ambil semuanya nilai-nilai Pancasila itu adalah dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, ya, perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara. Apa yang dijadikan dasar negara Indonesia saat itu? Pertanyaannya dalam pemikiran Soekarno tergambar dalam kutipan pidatonya Insinyur Soekarno seperti berikut. Saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki. Nah itu Paduka Tuan Ketua yang dikehendaki itu waktu itu memang di depan pemerintah Jepang, karena waktu itu masih dijajah Jepang. Ya, memang Jepang memberikan kebebasan untuk bangsa Indonesia untuk membuat persiapan, ya, persiapan yang bernama BPU-PKI itu persiapan kemerdekaan. Jadi untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan nanti kalau merdeka itu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini Insinyur Soekarno berpidato, Paduka Tuan Ketua itu, ya, minta dasar, minta filosofi Grundslag, ya, atau jikalau kita boleh menggunakan perkataannya yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung, ya, di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Apakah Weltanschauung kita jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka, ya. Jadi dalam filosofinya waktu merdeka itu apa, ya, yang menjadi dasar negara kita itu. Nah ini Grundslag, ya, filosofi Grundslag, yaitu sebagai fondamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia yang merdeka. Pancasila adalah ideologi atau pandangan hidup atau Weltanschauung bangsa Indonesia. Ia lahir dari hasil galian para founding father terhadap kekayaan bumi Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita semua pastilah memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan.
bagi sebuah organisasi seperti sekolah. Nah, di sekolah kita itu juga ada visi dan misi, ya, yang biasanya kalian baca pada saat pagi setelah imtak di lapangan. Itu kita baca visi dan misi. Nah, jadi itu cita-cita dan tujuannya, ya, mengapa di sekolah ini, apa tujuannya. Begitu pula bangsa. Nah, setiap bangsa di dunia yang kalau ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas arah mana yang dituju, maka memerlukan pandangan hidup. Karena tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar. Untuk apa seorang itu hidup? Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, yaitu terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan, ya, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Jadi suatu negara memang harus punya pandangan hidup. Kalau tidak punya pandangan hidup yang jelas, maka negara itu akan terombang-ambing. Jadi kalau misalnya sekarang ada negara yang kuat, ya, negara lain yang kuat, akhirnya ikut ke negara itu. Yang kuat satunya ikut ke negara yang lain. Jadi tidak punya kepribadian yang jelas. Negara yang tidak punya kepribadian yang jelas, tidak memiliki pandangan hidup yang jelas, ya, yang terarah, maka menjadi terombang-ambing, ya, dalam menyelesaikan masalah, ya, karena tidak ada ideologinya, ya. Nah, para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut ideologi negara, yang berdasar dari kata ide itu gagasan, cita-cita, ya, tujuan dari negara itu, ya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life atau pandangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyatakan, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang-pulang kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masa punya peradaban dan kebudayaan kita yang beribu-ribu tahun umurnya. Nah, itu maksudnya apa ini kalimat ini? Bahwa kita itu punya peradaban, punya dasar negara kita itu peradabannya adalah bangsa Indonesia, orang Timur. Nah, jadi ya peradaban Indonesia, begitu maksudnya. Kebudayaan kita sendiri, tidak meniru negara lain, ya. Jadi ya kita itu beribu-ribu tahun punya peradaban dan punya kebudayaan sendiri, yaitu yang kita gali, ya. Kemudian yang ketiga itu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apa maksudnya, arti pentingnya? Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila.
sila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi apa maksudnya ini ya? Kalau kalian membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu pada saat upacara misalnya, di sana pada yang terakhir, alinea yang terakhir, alinea keempat, di sana sudah ditegaskan bahwa bangsa Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Ya. Nah, itu semua menunjukkan bahwa Pancasila sudah yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemudian akan dituangkan ya di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dituangkan lagi di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan nanti akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Nah, di sana ada ketetapan MPL, ada peraturan pemerintah, ada peraturan daerah, ya, ada semua. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedang sila kedua itu dilandasi oleh sila yang pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan sila kedua, melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya, seperti itu. Semangat ketuhanan yang Maha Esa itu hendaknya pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan di antara sesama warga negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan tidak perlu dipersoalkan mengenai asal-usul etnisitas, ya, atau anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Jadi tidak dilihat, ya, kamu keturunan dari orang mana, orang Cina, Arab, atau dari mana, kamu beragama apa, Islam atau Nasrani atau apa, warna kulitmu hitam atau berwarna apa, abu-abu atau kuning atau coklat, tidak. Kamu melarat, atau kamu miskin, atau kamu kaya, nah itu tidak ada, ya. Jadi tetap kita adalah satu, tidak dibeda-bedakan, ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa sila yang pertama meliputi sila-sila yang lainnya. Kemudian di sini bisa kita lihat dalam piramida ini bahwa sila kelima itu diliputi. Sila kelima itu diliputi sila keempat, ketiga, kedua, dan ke-1. Sila kedua meliputi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua diliputi oleh sila yang pertama. Gitu seterusnya. Ini adalah piramida Pancasila. Ini kalau terbalik seperti ini, ya. Nah, sila pertama itu lebih lebar, ya, lebih luas sifatnya dan sebagainya,
aktivitasnya juga lebih besar, kemudian semakin ke bawah semakin sempit ya. Nah, kalau dibalik tadi sila pertamanya yang di bawah, jadi sifatnya lebih luas ya. Nah, sejak disahkannya secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan legatur atau pemersatu dalam kehidupan kebangsaan kenegaraan Indonesia. Jadi kesimpulannya demikian ya, sejak disahkan Pancasila itu menjadi dasar negara, kemudian juga menjadi pandangan hidup, kemudian menjadi ideologi negara yang menjadi pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia wajib melaksanakannya. Kemudian Pancasila itu haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen sebagai norma hukum. Ya, utuh dan konsekuen, jadi tidak dipisah-pisah, ya, merupakan satu kesatuan. Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Jadi mengikat sebagai warga negara, ya, sebagai warga negara itu semuanya terikat, tidak peduli sebagai pejabat, pemerintah, sebagai rakyat, ya, semuanya itu tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum atau norma. Nah, norma-norma itu tentu saja harus sesuai dengan Pancasila. Nah, anak-anak, tadi sudah saya sampaikan materinya untuk pertemuan kali ini. Maka tugas PPKN, tugas kalian sekarang adalah nanti tolong dibuka buku paketnya, aktivitas 12 halaman 78, buku paket PPKN ya. Kemudian aktivitas 1.3 halaman 13, buku paket PPKN ya. Jadi buku paketnya nanti bisa dilihat nanti saya dibuka, itu saya beri bab 1 ya, bab 1 PDF. Nah, itu kalian bisa membukanya, kemudian mempelajarinya bila buku belum dibagikan ya. Kemudian dikerjakan di file tugas Google Classroom. Di sana di Google Classroom ada file tugas. Nah, itu tolong dibuka, kalian langsung nanti dengan memfoto tugasnya, kemudian diupload di Google Classroom ya, di Google Classroom. Nah, nanti kalau misalnya kok lembarannya 2 lembar atau 2 halaman, difoto 2 kali atau sampai 3 kali, tinggal menambahkan saja ya, ditambah kemudian mengupload lagi gitu ya. Ya, waktu penyelesaiannya adalah 1 kali 24 jam ya. Jadi saya beri waktu untuk 1 hari untuk menyelesaikannya. Nah, lebih baik kalian mengerjakannya adalah dengan tepat waktu. Jadi mengerjakannya itu jangan ditunda-tunda karena nanti akan tertumpuk dengan tugas-tugas yang lain. Nah, untuk itu saya mohon kalian bila tadi penjelasan saya itu kurang jelas, kalian bisa bertanya di Google Classroom, itu ada komentar, kalian bisa bertanya di tempat tugas, bisa di materi juga bisa, di materi ya,
Nanti di komen itu kalian bisa bertanya apa yang tidak tahu, apa yang tidak diketahui, misalnya ada yang di buku paketnya nggak jelas, mungkin bisa ditanyakan ya. Nah, untuk itu sampai di sini pembelajaran hari ini, dan saya mohon maaf bila pada pertemuan hari ini kalian masih kurang jelas ya. Bisa membaca bukunya, bisa mencari di internet ya, atau bisa bertanya kepada saya ya sebagai guru PPKN ya. Untuk selanjutnya marilah kita berdoa ya untuk penutup. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.